Baiklah, ini adalah serangkuman perencanaan studi kelayakan bisnis dari saya RNTJ PU 2019. Jadi menurut pendapat ahli itu Madura 2007 titik 23, bisnis merupakan an enterprise that provides products or service desired by customers, yang artinya sebuah perusahaan menyediakan barang atau jasa yang diinginkan oleh pelanggan. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi sebuah perusahaan itu menyediakan barang, misalkan itu barang seperti produk Floridina. Jadi perusahaan ini harus menyediakan produk ini sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tentang studi kelayakan bisnis. Apa itu studi kelayakan bisnis? Studi kelayakan bisnis itu merupakan layak atau tidak layaknya bisnis yang kita jalankan oleh perusahaan kita. Sedangkan tujuan studi kelayakan bisnis itu menghindari risiko, memudahkan perencanaan, dan lain-lain. Studi kelayakan bisnis juga mempunyai banyak sekali manfaat. Contohnya itu manfaat finansial, ekonomi, menghemat devisa, dan lain-lain. Untuk memulai bisnis usaha, kita tentunya harus mempersiapkan segalanya agar bisnis kita itu berjalan dengan lancar. Seperti lokasi. Lokasi ini sangat diperlukan ketika kita ingin membuka bisnis. Yang kedua itu mesin dan peralatan. Mesin apa yang kita perlukan dan peralatan apa yang kita perlukan saat kita membuka bisnis tersebut. Kemudian bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku itu bahan utama dan bahan penolong itu seperti bahan untuk membantu bahan baku tersebut untuk melengkapi bahan baku tersebut. Kemudian tenaga kerja. Tenaga kerja ini sangat diperlukan. Jadi ketika kita membuka usaha, kita perlu tenaga kerja atau karyawan tersebut untuk membantu kita dalam menjalankan usaha tersebut. Tidak mungkin kita menjalankan, meskipun awalnya kita hanya menjalankan usaha itu sendiri, tapi alangkah lebih baiknya kita mempunyai tenaga kerja yang mempermudah pekerjaan kita tersebut. Kemudian tata ruang dan tata letak. Tata ruang ini sangat diperlukan saat membuka perusahaan, karena tata ruang ini sangat membantu kenyamanan oleh konsumen atau pelanggan. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga harus membuat badan usaha yang harus berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai dasar motivasi, seperti dorongan hidup. Kita mau maju atau tidak majunya kita itu oleh keinginan kita sendiri. Kita tuh harus punya dorongan hidup agar kita tuh berkembang ke depannya. Yang kedua itu bebas dan tidak terikat. Maksudnya itu bebas dan tidak terikat itu seperti kita melakukan bisnis kita tidak terikat dengan hal-hal yang berkaitan agar merugikan bisnis kita. Yang ketiga itu dorongan sosial. Dorongan sosial itu kita harus punya dorongan dan masukan dari orang-orang sekitar kita, karena kita hidup di lingkungan sosial, jadi kita harus memperbanyak interaksi. Yang keempat itu mendapatkan kekuasaan. Mendapat kekuasaan di sini seperti kita memiliki perusahaan tersebut dan kita menjadi orang yang pertama. Yang kelima itu melanjutkan usaha orang tua. Melanjutkan usaha orang tua ini seperti bisnis keluarga, seperti toko sembako atau selain semacamnya, atau toko baju, seperti itu. Kemudian pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha. Pertimbangan pemilihan bentuk badan usaha itu terdiri dari kepemilikan, organisasi, modal, dan pajak. Kepemilikan itu bisa kepemilikan perorangan atau dan lainnya. Kemudian organisasi itu terdiri misalkan dari pemilik, kasir, karyawan, dan lain sebagainya. Modal dan pajak itu modal itu seperti biaya dan pengeluaran. Nah, sebagai pengusaha kita harus membuat dokumen dan perizinan. Alasan orang membuat dokumen dan perizinan ini agar kedepannya tidak terjadi penyimpangan saat perusahaan kita tersebut, memudahkan instansi saat pengambilan tindakan
dengan tidak menimbulkan kerugian. Jadi manfaat perizinan itu sebenarnya banyak. Yang pertama itu perusahaan kita tentunya tidak ilegal dan dapat membuat perusahaan kita berkembang. Sekian rangkuman singkat dari saya. Terima kasih.